Desa Kedungwungu adalah desa yang terletak di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Desa Kedungwungu masih sangat kental akan rasa kebersamaan dan kaya akan keberagaman budaya. Suasana harmonis dan kental akan persaudaraan membuat Desa Kedungwungu damai dan erat akan kebersamaan. Desa Kedungwungu memiliki luas wilayah 9,20 km persegi. Jumlah masyarakat Desa Kedungwungu mencapai 4.445 dalam sensus tahun 2022. Dalam letak geografisnya, Desa Kedungwungu terletak paling selatan dari letak Kecamatan Todanan. Desa Kedungwungu merupakan desa yang memiliki hutan konservasi jati yang dilindungi untuk pelestarian tanaman jati. Letak hutan konservasi ini berada di bagian utara desa dan berdampingan dengan lokasi Goa Terawang. Di desa ini mayoritasnya adalah Islam, sedangkan untuk masyarakatnya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Namun di lain sisi, masyarakat Kedungwungu juga memiliki usaha-usaha UMKM yang inovatif seperti batik ciprat. Batik ciprat yang terletak di Dukuh Gayam ini memiliki keunikan yang dikembangkan bersama anak-anak difabel. Saya Fitria Rusmiani, saya pengrajin batik ciprat bersama anak-anak disabilitas yang berada di Desa Kedungwungu. Alhamdulillah, saya merintis produksi batik ciprat ini dari awal tahun 2018. Sampai saat ini sekitar sudah berjalan 5 tahunan bersama anak-anak disabilitas saya memproduksi batik ciprat. Alhamdulillah seperti ini contohnya produk-produk kami, ada batik ciprat, batik remet, ada juga batik cap. Di sini saya memproduksi batik ciprat dengan bahan-bahan yaitu bahan primis, ada primisima juga dengan pewarna remasol. Kami mendapatkan bahan-bahan dari Solo, jadi kami belanja lewat online, dikirim dengan paket. Yang melatar belakangi saya memproduksi batik ciprat berawal dari sekelompok pemuda, di saat itu memang terpikir kenapa sih anak-anak disabilitas di sekitar sini kok dipandang sebelah mata. Jadi kami ada program dari BPRSPDI Temanggung dan Dinas P3A Kabupaten Blora. Kami diminta untuk mengumpulkan sekelompok anak-anak disabilitas untuk dilatih untuk pembuatan batik ciprat. Dan alhamdulillah memang di sini ada sekitar 20 anak disabilitas waktu itu yang kami latih bergabung dengan BPRSPDI Temanggung. Waktu itu melatih bersama anak-anak disabilitas untuk pembuatan batik ciprat. Dan sampai saat ini tidak hanya batik ciprat yang kami produksi, kami merambah ke batik remet juga ada, batik cap juga ada seperti ini untuk batik cap, dan untuk contoh-contoh batik remet seperti ini contoh-contoh batik remet. Jadi anak-anak kami latih untuk pembuatan batik ciprat dan batik remet. Untuk pembuatan batik ciprat sendiri memerlukan beberapa tahap dan proses. Jadi untuk pembuatan batik ciprat itu ada yang batik ciprat satu proses, ada juga batik ciprat yang melalui 2 proses. Untuk satu proses itu pembuatannya hanya pertama kain dikentalkan, terus kita ciprat dengan malam panas, langsung diwarnai. Setelah itu dikunci, dicuci, dilorot, sudah selesai. Tapi untuk batik ciprat yang 2 kali proses seperti ini contohnya, seperti ini memerlukan 2 kali proses. Jadi
Pertama kita warnai dulu, setelah kita warnai kita kunci di lewat gelas, kita cuci lagi, proses selanjutnya yaitu jiprat, baru kita blok dengan warna hitam. Kemudian kita lorot, nah setelah itu baru kita bilas dan sudah menjadi produk batik jiprat. Dan harapan kami untuk semuanya saja untuk mencintai produk lokal. Jadi jangan terpengaruh dengan produk-produk dari luar. Cintailah produk lokal yang ada di sekitar kita. Begitu banyak potensi di desa ini membuat desa Kedungwungu sangat kaya akan keberagaman sumber daya alam seperti kebun belimbing. Kebun belimbing milik Bapak Subakir yang juga menjadi potensi desa Kedungwungu, yang senantiasa dikembangkan olehnya agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Kebun belimbing memang dulu saya awalnya menanam buah dan buah, ada kelengkeng, ada jambu dan lainnya. Namun hasilnya kurang maksimal. Saya bergelut di belimbingan atau buah belimbing. Ini alhamdulillah menguntungkan. Namun prosesnya ya kurang lebih ada 3 tahun baru panen dibandingkan dengan buah-buah lainnya. Dengan proses pohon belimbing atau buah belimbing ini, kalau tanahnya memang bebas, tidak terkendala. Tapi lebih alangkah baik itu wilayah kan masing-masing wilayah punya potensi tanah. Tapi alhamdulillah untuk tanah saya ini yang ada di Dukuh Gayam, Kedungwungu, Todanan Blora, alhamdulillah tanah ini saya anggap cocok. Karena apa? Cocoknya ya dekat pengairan, di musim kemarau juga bisa terakses, bisa diairi. Namun kita juga harap berhati-hati karena apa? Belimbing itu kalau kepanasan dia tidak mau, kalau kehujanan terus pun tidak mau. Nah, maka untuk itu saya juga harus berhati-hati. Kalau mau pohonnya agak kuning-kuning, ya segera kita atasi. Dan untuk proses-proses memang perlu tenaga, perlu proses, perlu biaya. Karena saya sudah niat ada kemauan dan kemampuan untuk mengelola pohon dan buah belimbing. Alhamdulillah selama ini proses kurang lebih 3 tahun dari nol, 3 tahun sudah mulai memanen. Ya, kayak ini mas-mas bisa mirsani bahwa kehasilan pohon belimbing saya anggap ya luar biasa bagi saya bersyukur sekali karena saya sudah mengalami berbagai mana pengalaman nanam buah-buah lainnya. Namun ini juga ada buah jambu, ada sukun dan lainnya. Kurang lebih 1 bulan 2 bulan kita awasi terus, kita awasi bila ada hama-hama lain yang segera kita atasi. Dan lama-lama sudah 2 tahun itu sudah mulai buah, namun saya petik. Katanya teman saya jangan dibuahkan dulu, kalau ada buah diambil saja biar tumbuh tinggi. Nanti kalau dibiarkan buah akhirnya pohonnya kurus, tidak bisa maksimal. Selain itu, Desa Kedungwungu juga memiliki potensi pariwisata yang terkenal di Kabupaten Blora adalah Goa Terawang. Goa yang sudah ada sejak dahulu kala ini dijadikan tempat pariwisata, memiliki pemandangan yang sangat alami dan sangat indah. Mulai didirikan tempat wisata Wanawisata Goa Terawang ini kan pertama kali ditemukan oleh masyarakat itu dari zaman dahulu kala, Mas. Sudah dari zaman penjajahan sudah ditemukan. Kalau menurut sejarah juga dipakai untuk persembunyian tentara VOC untuk menguasai daerah Blora dan sekitarnya pada zaman dulu. Terus untuk dibuka untuk wisata itu sekitar tahun 1980-an kita sudah mengkomersilkan Goa Terawang untuk dibuka untuk tempat wisata. Pengelola
kita dari perhutani, belum ada yang lain lagi, murni dari perhutani masih. Pemda terus masyarakat sekitar itu belum ikut berjimbang untuk mengelola wisata ini. Jam operasional kita buka dari jam 8 pagi, nanti tutupnya jam 5 sore. Hari libur kita masih sama seperti biasa. Untuk tiket masuk juga masih sama. Terus kecuali kayak ada eventnya. Kalau event Idul Fitri itu emang tergantung panitia yang mengontrak untuk harga tiket masuknya. Kalau dari kita perhutani ya segini harganya masih sama. Harga tiket masuk per hari itu 10.000 untuk per orang. Terus parkir roda 2-nya 2.000. Terus parkir roda 4 5.000. Di sini sebenarnya banyak Mas. Gua yang lain itu ada gua gomba, terus gua bebek juga ada, terus gua macan ada, terus ada juga gua kuncir, sana ada gua menggah. Cuman untuk yang aman untuk dimasuki ya cuman gua Terawang ini. Yang lain terlalu beresiko dan berbahaya itu. Harapan ke depan kita harus semoga bisa maju lah intinya. Kita kembangkan lagi, kan Eman-Eman ini wisata satu-satunya yang dikenal di Kabupaten Blora, wisata Gua Terawang itu. Benar, ini wisata andalan Kabupaten Blora lah. Kalau di sini, kalau saya harapannya ya itu bisa maju, perawatannya bisa lebih bagus, ditambah-tambah lagi mainan apa gitu, gazebo-nya ditambah lagi seperti itu. Kalau guanya ya biarkan alami seperti apa adanya itu. Soalnya wisata kita kan wisata alam. Keberagaman Desa Kedungwungu membuat masyarakatnya memiliki potensi yang sangat banyak. Dengan kondisi alam dan beragamnya sumber daya, membuat Desa Kedungwungu membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengelolanya dengan baik. Dengan sumber daya berkualitas, dapat membawa perkembangan yang baik guna pengelolaan sumber alam dan potensi lainnya di Desa Kedungwungu. SDN 1 Kedungwungu berdiri sejak tahun 1968. Secara geografis, letak SDN 1 Kedungwungu berada di pinggir jalan raya, Jalan Todanan, Kunduran, KM 5, Kabupaten Blora, sebelah selatan objek wisata Gua Terawang, tepatnya di Desa Kedungwungu dan berada di area pabrik gula Gendis Multi Manis. Suasana belajar mengajar di SDN 1 Kedungwungu cukup tenang dan nyaman. Lokasinya juga berada di wilayah pedesaan dekat pasar Desa Kedungwungu, menjadikan peserta didik SDN 1 Kedungwungu menjadi memiliki kelebihan ketahanan fisik serta ketersediaan sumber daya alam sebagai sumber belajar. Hal ini menjadikan sebuah nilai yang positif untuk mengembangkan potensi pembelajaran yang bermakna, bersifat kontekstual menjadi sebuah prestasi. Dulunya bangunan ini berasal dari swadaya masyarakat dan tanahnya berasal dari hibah tanah desa seluas 740 meter persegi dengan nama pemegang hak yaitu pemerintah Desa Kedungwungu. Perkembangan seputar SDN 1 Kedungwungu melibatkan sejumlah perubahan yang signifikan dalam metode pengajaran, kurikulum, teknologi, dan pendekatan pendidikan. Setelah perkembangan zaman, dari tahun ke tahun, pembelajaran mulai meningkat tahap demi tahap. Pembelajaran yang dahulu hanya dilaksanakan dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan belum berpusat pada peserta didik. Sekarang
pembelajaran sudah mulai bervariasi, menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran juga dilaksanakan sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan ditekankan dengan profil pelajar Pancasila. Demikian cerita singkat dari saya, Bu Wartiin. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih baik lagi ke depan. SDN 1 Kedungu tetap jaya dan tetap menjadi yang terbaik di Desa Kedungu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedungu ini berdiri 1 Maret 1985. Kemudian berjalannya waktu kurang lebih tahun 2002, sekolah SDN 2 Kedungu ini mengalami musibah kena angin topan, istilahnya angin beliung gitu. Dulunya SDN 2 Kedungu ini masih berbentuk bangunan kayu. Kemudian dibangun oleh pemerintah Kabupaten Blora, Dinas Kabupaten Blora, kemudian dibangun berupa tembok. Sebelumnya bangunannya ini akan dibangun di wilayah Dukuhan Bogorjo begitu, karena alasannya CV-nya itu karena sudah gambarnya sudah di lokasi ini, akhirnya CV-nya tidak mau, akhirnya dibangun di tempat ini juga. Dan pada tahun kurang lebih 2002 itu SDN 2 Kedungu ini belum berdiri sendiri, karena di sini masih ada 2 SD, 2 Kedungu dan SDN 3 Kedungu. Istilahnya kalau dulu disebut yang SD 3 Kedungu itu SD Impres. Akhirnya dengan berjalannya waktu, SDN 3 Kedungu dan SDN 2 Kedungu di regrouping, akhirnya dijadikan satu. Kemudian alhamdulillah tahun 2012 SDN 2 Kedungu ini mendapat rehab ruangan kelas sebanyak 3 kelas. Tadinya SDN 2 Kedungu ini belum ada kacanya seperti ini, jadi depan belum ada ventilasi seperti kaca ini, tapi ventilasinya ditempatkan di belakang. Jadi di belakang SD ini kan lapangan sepak bola. Gitu. Tujuannya agar siswa-siswi yang ada di dalam kelas ini waktu pembelajaran tidak melihat keluar. Jadi pembelajaran biar berlangsung dengan sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru. Tentang siswa, keadaan siswa sebelum di regroup ini jumlah siswanya bahkan mencapai ratusan, 100 lebih. SDN 3 Kedungu dan 2 Kedungu di regroup menjadi satu, tapi terus muncul MI waktu itu. Nah, jumlah siswanya saya seperti sekarang ini itu tidak bisa mencapai 100, karena kalau posisi atau lokasi SDN 1 Kedungu ada di tengah-tengah desa dan juga MI juga di tengah-tengah desa, yang SDN 2 Kedungu katakanlah di luar desa. Jadi mau tidak mau siswa-siswi yang ada di Kedungu ini memilih SD yang di tengah desa. Ya, jumlah siswanya ini kami sampaikan 2 tahun terakhir, jumlah siswanya pada tahun pelajaran 2002-2003 itu jumlah siswanya ada 62 siswa itu, dan personel Bapak Ibu guru atau tenaga pendidik di SDN 2 Kedungu ini alhamdulillah ini mencapai guru kelasnya 6, kemudian guru mapel agama dan PJK berarti 8, kepala sekolahnya 1, penjagaan 1, berarti
jadi jumlahnya ada 11 tadi komplit. Kami mulai dari kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Kemudian ada kurikulum perubahan kurikulum lagi menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 13 belum, katakanlah belum, Bapak Ibu juga belum paham betul. Kurikulum 2013 kelas 1, kelas pertama kelas 1 4, kemudian kelas 2 5, dan yang tahap ketiga kelas 36. 36 belum begitu memahami betul, kemudian sudah diganti lagi menjadi kurikulum 2000, kurikulum Merdeka sampai sekarang, dengan harapan siswa-siswa yang akan dapat mengacu penerimaan siswa baru ke SDN 20. Itu harapan kami, semoga apa yang kami harapkan ke depan dapat tercapai. MI ini adalah sebuah wadah perjuangan yang berawal dulunya adalah madrasah diniyah, sebuah wadah perjuangan agama yang dirintis oleh para kiai, para ustadz di Kedungwungu. Di antaranya ada Simbah Kiai Muntakib, Bapak Suwaji, Bapak Pasimin, Bapak Wasimin, dan para kiai dan ustadz lainnya. Madrasah diniyah sudah berdiri sejak tahun 1980-an dan hal tersebut sudah dilaksanakan dan berjalan setiap sore hari, setiap habis asar sampai menjelang maghrib. Tapi dengan perkembangan zaman, ternyata pendidikan diniyah kurang begitu diminati oleh berbagai halayak, sehingga para kiai, para ustadz, dan tokoh masyarakat berkumpul dan bermusyawarah bagaimana eksistensi pendidikan agama terutama itu bisa diminati oleh masyarakat. Sehingga muncullah gagasan bahwa madrasah formal sangat diperlukan di desa Kedungwungu ini. Pada tahun 2006, para kiai dan para ustadz tersebut semuanya bermusyawarah bagaimana tentang mendirikan sebuah lembaga formal ini. Walhasil dengan dibantu dengan para tokoh muda pada waktu itu berusaha untuk mendirikan MI dan mengajukan izin operasionalnya ke Kementerian Agama, sehingga terbitlah surat izin tersebut pada tahun 2008. Alhamdulillah pada tahun pertama sudah diminati oleh beberapa masyarakat, walaupun sebagian masyarakat yang besar itu masih ragu, masih kurang begitu yakin dengan keberadaan pendidikan MI, yang mana MI ini sebenarnya adalah setara dengan sekolah dasar. Dalam perjuangan agama di wadah MI Bustanul Ulum ini, alhamdulillah didukung sumber daya manusia, para ustadz, para guru sejumlah 8 orang dan 1 tenaga pendidik. Adapun kurikulum yang digunakan oleh DMI ini kita mengikuti sebagaimana kurikulum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di tahun lalu kita menggunakan kurikulum 2013 dan pada tahun 2023 ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Adapun untuk menunjang dan meningkatkan karakter siswa, MI ini juga menyelenggarakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya adalah pencaksilat, seni hadroh, seni baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran, serta kegiatan-kegiatan lain yang bisa untuk meningkatkan karakter siswa. Besar harapan kami dalam melanjutkan perjuangan para kiai dan ustadz-ustadz sebagai pendiri
lembaga ini. Semoga dengan eksistensi lembaga ini dapat mewujudkan para insan yang cerdas, yang aktif, kreatif, berprestasi, berakhlakul karimah, dan generasi-generasi penerus perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dalam rangka pengabdian KKN kali ini, tim 106 IAIN Kudus melakukan berbagai program peningkatan kualitas generasi penerus melalui bimbel, belajar mengaji, sosialisasi tentang moderasi agama dan edukasi berbasis budaya lokal. Dengan adanya sekolah Go Green dengan taman pojok baca. Sedangkan untuk memajukan UMKM lokal, tim 106 KKN IAIN Kudus melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas bersama Batik Ciprat Desa Kedungwungu. Sementara itu kegiatan per hari, tim KKN 106 IAIN Kudus mengajar dan membantu beberapa kegiatan masyarakat yang dilakukan bersama tim KKN 106 yaitu kegiatan Posyandu, membantu memeriahkan karnaval dalam rangka perayaan kemerdekaan di Desa Kedungwungu, dan mengedukasi bahaya stunting dengan menerapkan MPASI berserta cara parenting yang baik. Tim KKN 106 IAIN Kudus juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti melakukan perlombaan memperingati Maulid Nabi dan ikut serta dalam pengajian di Desa Kedungwungu. Semoga dengan adanya program-program tersebut tim KKN 106 IAIN Kudus bisa memberikan sebuah perubahan yang nyata kepada masyarakat. Hal ini merupakan sebuah pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan generasi dan peningkatan kualitas desa yang kelak akan berguna untuk masa depan Indonesia. Sebagaimana kepedulian kami akan masa depan bangsa menjadi lebih baik, dan semoga dengan adanya KKN kali ini dapat memberikan yang terbaik untuk negara tercinta kita Indonesia Raya.